Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Agar aktivitas perekonomian juga berjalan, Menteri Perdagangan menyiapkan era kenormalan baru di sektor perdagangan. Untuk di toko swalayan, pemilik harus menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Pembeli juga harus menjaga jarak antrian sampai 1,5 meter dan juga harus tersedia fasilitas cuci tangan serta disinfektan. Sementara jumlah pengunjung maksimal 35% dari jumlah kondisi normal di pusat-pusat perbelanjaan. Pedagang wajib menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan, serta ada pembatasan jarak antrian di kasir sampai 1,5 meter. Sementara di pasar rakyat, pedagang harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sebelum pasar dibuka, pedagang harus mengecek suhu tubuh dan harus tersedia fasilitas cuci tangan serta disinfektan. Bagaimana dengan restoran? Jumlah pengunjung adalah maksimal 40% dari jumlah kondisi normal. Pengunjung juga wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antrian pembeli 1,5 meter. Sementara di restoran di rest area, jumlah pengunjung maksimal adalah 40% dari jumlah kondisi normal. Makan di tempat maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Pembeli juga harus menggunakan masker. Sedangkan untuk tempat hiburan, jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kondisi normal dan penjualan tiket seluruhnya dilakukan secara online. Terus kemudian bagaimana dengan salon? Petugas harus menggunakan masker, jaga jarak antrian sampai 1,5 meter, dan pengunjung juga harus mengecek suhu tubuh. Bagaimana dengan di toko obat? Pembeli wajib menggunakan masker, menjaga jarak antrian 1,5 meter, dan harus tersedia fasilitas cuci tangan dan disinfektan. Dan pemirsa, saya akan kembali menghubungi narasumber yang masih bersama saat ini, yaitu Donna Agnesia. Ini adalah artis sekaligus orang tua murid. Ya Donna, tadi kan dikatakan bahwa keselamatan anak adalah yang terpenting, pasti itu ya. Tetapi tadi Pak Muhadjir juga bilang ini 13 Juli tahun ajaran baru sudah dibuka. Apakah sudah ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana kira-kira prosedur di 13 Juli ini nanti? Apakah hanya sekedar administrasi atau ada yang lebih lanjut? Iya, sejauh ini pengumuman dari sekolahnya anak-anak sih belum ada. Yang baru diberitahukan adalah tentang bagaimana akhirnya mereka masih harus sekolah secara online sampai dengan 12 Juni. 13 Juni akan ada pengambilan rapot, itu pun juga akan dilakukan secara online by email. Jadi kalau kami juga belum tahu apakah akan seperti apa nanti seandainya memang kurikulum baru tahun ajaran baru sudah terjadi, dan kira-kira apakah memang pada saat itu anak-anak sudah harus masuk sekolah. Tapi kan kita tahu juga ada yang sedikit sebenarnya membuat orang tua tenang, bahwa Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa untuk menetapkan new normal di dunia pendidikan sendiri untuk membuka sekolah pasti nggak boleh ditetapkan secara gerusa-gerusu, nggak boleh terburu-buru gitu. Jadi bahkan sempat ada wacana mungkin sekolah akan baru dilakukan mungkin awal tahun depan, karena kemungkinan sampai dengan Desember 2020 ini masih tetap akan belajar di rumah gitu. Kalau Donna sendiri sebenarnya cenderung setuju tahun ajaran baru dipindah ke 2021? Kalau aku sebenarnya yang penting adalah semuanya sudah lebih membuat kita aman dan nyaman untuk bisa melepas anak-anak untuk berangkat kembali ke sekolah gitu. Karena kalau dilihat sekarang kasusnya sendiri belum menurun secara signifikan. Mungkin lebih nyaman ketika memang sudah ada vaksinnya, jadi kita juga lebih tentu saja buat orang tua sendiri tetap lebih merasa aman dan nyaman gitu kan buat anak-anak. Karena kalau untuk penetapan protokol untuk kesehatan sendiri pun, kalau tadi Mbak Ira juga sempat mengatakan bahwa orang Indonesia kan agak sedikit
sulit ya, banyak juga yang sulit untuk yang dewasa saja sulit gitu kalau misalnya harus memakai masker, banyak juga yang akhirnya belum melakukan seperti itu, apalagi mungkin juga anak-anak karena kita sendiri untuk bisa mencapai kenyamanan di tingkat new normal ini tentu saja membutuhkan waktu gitu, apalagi kita bisa membiasakan anak-anak untuk bisa tetap pakai masker atau juga face shield atau dengan protokol kesehatan yang akan mereka lakukan selama mereka berada di sekolah nanti. Nah gitu. ini tadi satu poin yang Dona sampaikan. Ketika kemudian di sekolah harus new normal, anak-anak kan mungkin ini berbeda dengan orang dewasa. Ketika orang dewasa aja mungkin beberapa yang nggak nyaman, bandel gitu ya. Kira-kira menurut Dona, bagaimana ini untuk mencegah anak-anak supaya tidak terpapar COVID-19 kalaupun harus ada pertemuan secara fisik lagi? Iya, tentu saja diharapkan ketika memang secara kurva orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini sudah mulai melandai gitu ya. Dan itu kan kita tidak pernah tahu. Bahkan orang mengatakan bahwa Indonesia ini apakah sudah lewat gelombang 1, apakah ini sudah menuju ke gelombang 2, kita juga belum tahu pasti. Tidak gitu ada yang kan. tahu pasti, Jadi, betul. Betul, dan kita juga nggak pernah tahu sampai kapan ini pandemi ini akan berlangsung gitu. Dan yang penting memang mungkin lebih nyamannya ketika memang vaksinnya sudah ditemukan, itu mungkin doa banyak orang ya. Jadi cenderungnya, semua. ya cenderungnya sebenarnya 2021 juga tidak apa-apa karena keselamatan anak yang paling utama begitu ya. Tapi dengan pengalaman 3 bulan ini Dona di rumah belajar online, itu sebenarnya apa sih keluhan utamanya dari orang tua dan kira-kira masukannya seperti apa untuk pihak sekolah? Iya, memang ini menjadi satu tugas tambahan bagi kami para orang tua untuk menjadi guru akhirnya buat anak-anak yang biasanya mungkin tugas untuk pendidikan, walaupun sebenarnya pendidikan itu awalnya adalah dari rumah, tapi kan memang kalau untuk pengetahuan dan segala macam kami menyerahkan kepada sekolah. Dan tentu saja ada penyesuaian, tapi kan itu manusia kan diberikan akal budi untuk bisa menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi terbaru, termasuk juga kami sebagai orang tua ya mau tidak mau memang mendapatkan tugas dan peran baru sebagai guru. Mungkin harapannya adalah ketika nanti tahun ajaran baru ada penyesuaian kurikulum yang akhirnya juga tidak membebani anak ketika mereka memang harus belajar dari rumah, membebani anak dan juga akhirnya membuat orang tuanya jadi tambah stres gitu kan karena berpikir bagaimana bisa mengajarkan pelajaran yang memang sebenarnya kan agak berbeda dengan zaman waktu kita sekolah dulu gitu kan. Gitu Mbak Ira. Baik, terima kasih Dona. Kalau begitu semoga ini harapannya juga menjadi harapan, rasanya menjadi harapan banyak orang tua gitu ya. Kita tunggu saja nanti bagaimana pemerintah akan mengadopsi new normal ini untuk pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Salah satu perusahaan obat dan farmasi Indonesia bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi asal Korea sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Dan uji klinis vaksin yang diberi nama GX19 ini dijadwalkan pada bulan Juni 2020 ini. Simaklah good news kali ini. Pemirsa, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan adalah sebuah keharusan, terutama dalam menghadapi tatanan kenormalan baru atau new normal. Memang berat karena harus mengubah budaya yang mungkin sebelumnya tidak kita lakukan. Tapi ini adalah syarat utama bagi kita dalam menjalani new normal dan juga dalam masa transisi. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami malam ini di Prime Show with Ira Kusno. Sampai jumpa minggu depan tentunya dengan topik yang menarik. Selamat malam.